Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus, saya akan membahas satu ulasan yang praktis dan sederhana berupa sebuah cuplikan cerita lucu dari hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong dengan judul Oknum Orang Batak Pelitnya Minta Ampun. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan dari hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong berikut ini. Kayak ada orang Batak pelitnya minta ampun. Ada orang Batak pelit. Punya pohon mangga 400. Tapi nggak pernah bagi tetangga. Jadi anak-anak muda di situ suka mencuri itu mangga. Dia tulis di depan pagar. Siapa yang mencuri? Saya tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu. Pagi-pagi dia lihat, waduh, mangganya berkurang lagi. Tulisannya ada tambahan. Walaupun Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus tidak akan beritahu sama orang pelit macam kau, katanya. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, memperhatikan, dan menyaksikan pernyataan atau cerita lucu yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong. Hal pertama yang perlu saya konfirmasi atau tegaskan, menurut penilaian saya, tidak ada sedikit pun maksud dan tujuan dari hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong memandang sebelah mata, menghina atau merendahkan suku Batak atau orang-orang Batak. Kenapa saya katakan demikian? Salah satu argumentasi saya adalah banyak sekali jemaat yang digembalakan beliau dari suku Batak atau orang-orang Batak. Bahkan beberapa ungkapan bahasa Batak bisa disebutkan oleh hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong. Misalnya, horas, holong dorohak kutuho, dan lain sebagainya. Jadi ini perlu supaya jangan bias atau menimbulkan salah paham antara satu dengan yang lain. Beliau di dalam cuplikan khotbahnya menyampaikan sebuah cerita lucu yang menunjukkan, membuktikan bahwa memang tidak boleh sebenarnya seorang yang mengaku Kristen, baik itu dari bangsa manapun, dari suku, ras, golongan manapun, tidak boleh kita hidup sebagai orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus, tetapi begitu kikir, pelit. Kalau orang Batak bilang, siholi mangging. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Seperti cerita lucu dari hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong. Ada seorang Batak memiliki pohon mangga 400. Dan seringkali ketika berbuah, orang tersebut tidak pernah mau berbagi kepada orang-orang sekitar atau para tetangganya. Justru dia buat pengumuman, siapa yang mencuri mangganya, aku tidak tahu. Tuhan Yesus tahu, kata pemilik mangga tersebut. Maka karena kesal orang-orang di sekitar, di mana seorang Batak yang satu ini tidak mau tahu, tidak mau peduli, tidak mau berbagi kepada sesama, kepada para tetangganya. Mereka kesal melihat begitu kikir, begitu pelitnya sang oknum Batak ini.
Mereka pun kembali menuliskan di tempat yang berdekatan dengan tulisan dari pemilik pohon mangga yang sedang berbuah lebat ini. Meskipun Tuhan Yesus tahu, tapi Tuhan Yesus tidak akan memberitahu kepada orang pelit macam kau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kalaupun tidak begitu utuh dan lengkap apa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong, hanya menunjukkan sebuah cerita lucu tentang seorang Batak yang tidak mau berbagi kepada sesamanya, yang tidak mau berbagi kepada orang-orang sekitarnya, yang tidak mau berbagi kepada para tetangganya. Ini merupakan sindiran kepada kita semua. Saya perlu konfirmasi dan tegaskan. Sebenarnya bukan hanya dari suku Batak atau orang Batak yang punya sifat watak karakter pelit, kikir, orang Batak bilang siholik mangging seperti pemilik 400 pohon mangga ini. Itu bisa saja ada di berbagai suku kita masing-masing. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, kikir atau pelit itu bukan ciri khas kekristenan. Ada satu jemaat yang mana Rasul Paulus menunjukkan suratnya kepada jemaat tersebut, yaitu jemaat Filipi. Jemaat Filipi merupakan bagian dari wilayah jemaat Makedonia. Kalau kita melihat nanti di dalam 2 Korintus pasal 8, bagaimana jemaat-jemaat yang ada di wilayah Makedonia, salah satunya adalah jemaat Filipi. Mereka suka berbagi kepada orang-orang lain yang sangat membutuhkan berkat dan pertolongan kepedulian dari mereka. Sekalipun mereka hidup dalam kemiskinan, dalam kekurangan, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Filipi adalah jemaat yang sebenarnya dari segi standar keuangan, harta benda, kekayaan, mereka sangat kurang. Tapi ketika mereka tahu Rasul Paulus ada di penjara di Roma oleh karena Injil, kabar baik, kebenaran, oleh karena Yesus, mereka mengirimkan seorang bernama Epaphroditus untuk menyampaikan bantuan mereka yang tidak seberapa, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian mereka kepada pemimpin rohani mereka yang sedang berada dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bacakan satu ayat untuk kita. Dari 1 Korintus pasal 6, ayat yang ke-9 sampai 10. Dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Secara spesifik atau secara khusus saya soroti satu ungkapan penting di sini. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang kikir, bahasa lain orang yang pelit. Bahasa Batak disebut siholit mangging. Saya tidak tahu ungkapan di dalam bahasa daerah masing-masing. Ternyata kriteria orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kebenaran firman Tuhan berkata, Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya oleh kekayaan kemurahannya kita menjadi kaya. Yesus rela turun dari sorga, di mana Yesus sebagai firman tidak kekurangan apapun. Tapi dia rela meninggalkan sorga, tidak mementingkan diri sendiri, kekayaan, kehormatan, keagungan, kemuliaan, kekudusan, kesalehan, dan sebagainya dimiliki oleh Yesus secara sempurna di sorga. Tapi dia rela turun ke tengah-tengah dunia oleh karena karunia Bapa, demi kasihnya kepada dunia.
Itulah gambaran kasih terbesar yang ditunjukkan dalam Alkitab. Allah Bapa di surga sangat mengasihi manusia yang telah jatuh ke dalam perbudakan dosa. Oleh karena kasihnya melalui kematian Kristus di kayu salib, saudara dan saya ditebus, dibenarkan, didamaikan dengan Bapa, dan diselamatkan, serta diangkat menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Kalau saudara dan saya mengaku telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, di mana kasihnya begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas, maka saya yakin dan percaya mustahil, tidak mungkin kita hidup untuk diri sendiri. Tidak mungkin seseorang yang sudah mengalami sentuhan kasih agape, kasih ilahi, kasih yang terbesar, kasih yang terutama, ketika hal itu telah menyentuh hati kita, menyentuh hidup kita, maka otomatis mustahil, tidak mungkin kita menutup diri hanya untuk kalangan sendiri, hanya untuk keegoisan kita sendiri. Kasih yang dari Tuhan yang telah menyentuh hati kita, mengubah hidup kita, kasih itu pasti kita bagikan kepada orang-orang lain di sekitar kita, khususnya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan, kepedulian Tuhan melalui uluran tangan Tuhan, di mana Tuhan pakai kita menjadi kepanjangan tangannya. Jadi sekalipun hambanya Pendeta Gilbert Lumendo menyampaikan sebuah cerita lucu, tapi hal ini merupakan teguran yang sangat telak kepada kita. Kalau saudara dan saya mengaku telah mengalami kasih Tuhan, maka kasih yang kita alami itu pasti kita tularkan dan sebarkan kepada orang-orang lain di sekitar kita melalui tindakan konkret, aksi nyata yang bisa kita perbuat sesuai dengan potensi dan kemampuan yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, jangan lupa Abraham adalah bapa orang beriman, termasuk bapa orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Abraham dipanggil untuk diberkati oleh Tuhan, tapi jangan stop berhenti diberkati. Abraham juga dipanggil untuk menjadi berkat. Itu menjadi rumus kekristenan. Kalau saudara sudah diberkati oleh Tuhan, mengalami jamahan dan sentuhan Tuhan, mengalami mujizat dan keajaiban pertolongan Tuhan, mari jangan stop di kalangan sendiri. Makanya ada ungkapan yang sangat penting bagi kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu dari seseorang, kita sebutkan terima kasih. Tidak pernah saya dengarkan orang yang menerima sesuatu dari orang lain, terima. Nggak pernah disebutkan demikian. Tapi yang disebutkan adalah terima kasih. Kita terima, kasih lagi. Terima, kasih lagi. Kita mengalami berkat Tuhan, kita menyalurkan berkat Tuhan. Ini menjadi rumus kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan dalam hidup ini kita menjadi seorang yang kikir dan pelit. Terlebih khusus kepada saudara-saudaramu yang sangat membutuhkan kepedulianmu kepada mereka. Saya berharap dan berdoa jangan sampai ada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, di mana dia sendiri yang maju melanglang buana sampai setinggi-tingginya, tapi dia tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan kakak atau adiknya, abang atau adiknya, saudaranya, termasuk orang tuanya. Tidak peduli sama sekali. Yang penting saya ini dihormati orang lain, tidak mau tahu dengan apa yang sedang dialami orang lain. Jangan demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau itu yang terjadi, firman Tuhan berkata, orang kikir, orang pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya disebutkan buah roh, rasa yang pertama adalah kasih. Kasihlah yang terutama. Kasihlah yang terbesar. Untuk mengakhiri ulasan ini, saya memberikan satu ilustrasi menarik kepada kita. Ada perbedaan antara Laut Mati dengan Danau Galilea. Laut Mati menerima asupan dari hujan yang turun, tapi tidak pernah memberi kehidupan
kepada orang-orang di sekitar. Bahkan tidak ada ikan-ikan yang mampu hidup karena kadar garamnya yang begitu tinggi. Jadi laut mati tidak bermanfaat bagi kehidupan ikan-ikan lain, tetapi selalu menerima asupan air. Beda dengan Danau Galilea. Danau Galilea menerima asupan air dari berbagai sungai-sungai kecil di sekelilingnya. Danau Galilea juga mendapatkan asupan air dari hujan yang turun. Tetapi jangan lupa, Danau Galilea memberikan kehidupan kepada sejumlah jenis ikan yang hidup di Danau Galilea. Dan ikan itu bertumbuh besar, ditangkap oleh para nelayan, berarti memberi kehidupan kepada nelayan, kepada istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Ini gambaran yang sangat praktis bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak hanya menerima kebaikan Tuhan, menerima berkat Tuhan, menerima kasih Tuhan, tapi mari kita menjadi orang Kristen yang boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Firman Tuhan berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah selama ini hanya punya moto kerinduan, doa, seruan, teriakan, supaya orang lain digerakkan memperhatikan kita, memberi kepada kita, memberkati kita? Kapan kita mulai belajar untuk makin bertumbuh dewasa, supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memperhatikan kehidupan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan berkat Tuhan? Kiranya ulasan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia, berjalan dan hidup dalam kebenarannya. Amin.